Kenalin, nama aku Loranita Berubangun, mahasiswa semester 3, jurusan manajemen dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini aku mau membahas sejarah singkat tentang perkembangan komputer dari dulu sampai sekarang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya dulu pertama kali komputer itu diciptain, sebenarnya bukan untuk media sosial atau media hiburan loh. Dulu pertama kali komputer diciptain pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Sebenarnya itu untuk membantu dia untuk menyelesaikan perhitungan tabel matematika yang sangat rumit. Nah, karena dia kesulitan untuk menghitung tabel matematika itu, akhirnya dia menciptakan sebuah teknologi yang bisa membantu dia untuk menghitung perhitungan matematika itu. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, kan komputer ada 5 generasi tuh. Generasi pertama yaitu dari tahun 1940 sampai 1956. Nah, di generasi pertama ini komputer dikembangkan sebenarnya untuk desain pesawat dan peluru kendali yang digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Nah, di komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa oksigen sebagai sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Namun di komputer generasi pertama ini biayanya sangat mahal dan komputernya juga besar banget. Teman-teman tahu gak sih bobot komputer pertama itu berapa? Bobotnya itu 30 ton, terus panjangnya 30 meter, terus tingginya 2,4 meter. Bayangin, segede apa tuh? Segede rumah kali ya. Terus perhitungannya juga cuma bisa sekali dalam satu waktu. Jadi kalau misalkan kita mau pindah ke perhitungan berikutnya, itu kita harus nunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, sekarang kita masuk ke komputer generasi kedua. Nah, di komputer generasi kedua ini mulailah tercipta yang namanya transistor. Nah, transistor ini tercipta untuk menggantikan tabung hampa oksigen. Transistor ini jauh lebih baik daripada tabung hampa oksigen. Kenapa? Karena dia memungkinkan komputer jadi lebih kecil, terus jadi lebih murah dan lebih hemat juga. Nah, di generasi kedua ini juga terjadi pengembangan pada memori komputer. Jadi kapasitas pemrogramannya jadi lebih besar, terus jadi penyimpanannya juga makin besar, terus makin hemat biaya listrik juga, terus juga prosesnya jadi makin cepat. Nah, sekarang masuk ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dikenal dengan yang namanya integrated circuit, di mana pada tahun 1958 Jack Billy menciptakan yang namanya integrated circuit chips atau IC, di mana kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, di generasi ketiga ini juga komputer jadi makin kecil, terus makin murah dan juga tercipta untuk khalayak umum. Nah, sekarang masuk ke komputer generasi keempat. Nah, di komputer generasi keempat ini mulailah komputer yang dulunya dalam satu ruangan. Nah, di generasi keempat ini akhirnya komputer bisa dalam satu genggaman. Nah, di sini mulai tercipta laptop portable. Jadi, seiring berkembangnya laptop portable ini juga, jadi pada akhirnya mereka juga disatukan dalam satu jaringan. Nah, disinilah mulainya perkembangan yang namanya internet. Nah, setelah tadi kita bahas komputer generasi pertama dengan tabung hampanya, komputer generasi kedua dengan transistornya, komputer generasi ketiga dengan integrated circuitnya, nah terus generasi keempat tentang large scale integration-nya. Nah, sekarang kita masuk ke komputer generasi kelima dengan very large integration-nya. Nah, sebenarnya komputer generasi kelima ini menyerupai komputer generasi keempat, di mana sama-sama mempunyai monitor, mempunyai CPU, terus mempunyai keyboard dan sama-sama mempunyai mouse. Tapi komputer generasi kelima ini lebih kecil dan bobotnya lebih ringan daripada komputer generasi keempat. Dan dari segi teknologi juga udah pasti generasi kelima lebih canggih daripada generasi keempat. Karena generasi kelima menggunakan teknologi yang namanya superkonduktor, di mana dapat mengirim informasi dengan kecepatan yang tinggi tanpa hambatan sama sekali. Nah, penyimpanan di komputer generasi kelima ini juga udah mencapai terabyte dan RAM-nya juga tinggi. Jadi, berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja komputernya. Ada beberapa tipe komputer generasi kelima, yaitu ada laptop, ada notebook, ada netbook, ada juga Chromebook. Nah,
kegunaan itu semua apa sih? Khususnya untuk kita mahasiswa nih. Untuk kita mahasiswa, komputer itu berfungsi untuk mempermudah kita belajar, mempermudah kita mengakses informasi, dan juga mempermudah kita berkomunikasi satu sama lain. Jadi sampai sini setidaknya kita paham nih ya, sedikit tidaknya tentang sejarah perkembangan komputer dari sekarang. Jadi sampai sini, makasih teman-teman udah nonton.